Shalom. Mungkin yang di belakang boleh maju 2 kursi lagi supaya nanti yang terlambat bisa duduk di belakang. Kita akan segera mulai. Baik, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami adalah umat yang Kau pilih menjadi penyembah-Mu. Jikalau malam hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, biarlah kami menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Dan Engkau disukakan Tuhan oleh setiap penyembahan, pengagungan yang kami naikkan. Biarlah kami menghampiri tahta-Mu dengan keberanian, sebab oleh darah Yesus telah mengampuni setiap kami Tuhan, melayakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami letakkan setiap penyembahan kami. Amin. Kami persilahkan Bapak Agus Sumadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan, terima kasih pada Pak Endro yang sudah menyediakan satu fasilitas lagi buat kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita dikasih satu wadah lagi, night worship. Nah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi, kita akan belajar hari ini dengan Mazmur 107 ayat 1 sampai 32. Nah, perikop ini judulnya adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Perikop ini diawali dengan kalimat, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, bersyukur di sini merupakan kata kerja, sedangkan kalimatnya merupakan kalimat perintah. Jadi di sini kita aktif melakukan tindakan bersyukur seperti kita bekerja, kita belanja, kita melompat, kita bernyanyi, itu kita aktif, kita melakukan sesuatu. Jadi bukan kita duduk diam atau kita pasif, kita hanya diam, tapi kita melakukan sesuatu. Makanya saat kita bersyukur, saat umat Tuhan bersyukur itu ada yang memuji Tuhan, ada yang mengangkat tangan, ada yang melompat, ada yang sampai menangis, ada yang tertawa bahagia. Ada yang mungkin melakukan tindakan-tindakan lain, tindakan-tindakan aktif lainnya untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, kalimat ini juga mengandung unsur sebab akibat, yaitu sebab Tuhan baik, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan itu baik, disebut baik? Karena di dalam perikop ini ada 4 gambaran contoh kehidupan manusia di mana Tuhan melakukan suatu perbuatan yang besar. Sehingga 4 kelompok manusia ini melakukan ucapan syukur. Seperti di dalam ayat yang kedua, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Oke, kita akan melihat gambaran orang yang pertama, yaitu adalah manusia yang tersesat, lapar dan dahaga, yaitu ada di dalam ayat 4-5. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Nah, siapa sih yang mau mengembara di padang belantara, tempatnya tandus, tiada makan dan minuman, tiada tempat berteduh? Kalau kita mengembara, kita jalan-jalan di mall sih enak. Kita bisa cuci mata, kita bisa lihat-lihat baju, kita bisa lihat-lihat macam-macam. Kalau lapar kita bisa makan, kita bisa pilih tempat. Atau kita biasa ke tempat-tempat healing-healing, kita bisa milih-milih kita mau makan apa. Tapi di sini mengembara di padang belantara. Bahkan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Nah, gambaran di sini ada gambaran manusia yang tersesat, menjalani kehidupan tanpa arah tujuan. Misalkan tahu tujuan pun, tapi tidak tahu kemana arahnya. Misalkan,
saya di tempat ini. Kemudian saya diundang sama Pak Hendro, Pak tolong datang ke rumah saya, alamat saya di sini. Saya tidak dikasih petunjuk apapun dan saya belum pernah tahu ke arah rumahnya Pak Hendro. Saya hanya dikasih tahu rumahnya warna ini Pak. Saya dikasih foto rumahnya. Nah saya di gereja ini, gimana saya ke rumahnya Pak Hendro kalau saya tidak dikasih petunjuk sama sekali. Kalau sekarang sih enak, mungkin bisa cari lewat Google Map. Tinggal ikuti petunjuknya, mau pakai jalan kaki, mau pakai motor, mau pakai mobil bisa. Nah tapi di sini tidak ada petunjuk apapun. Sehingga mereka akhirnya jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Kemudian gambaran yang kedua itu adalah manusia yang terkekang atau dalam perhambaan, yaitu di dalam ayat yang ke-10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Nah, di sini adalah gambaran dari mereka yang tidak mau taat, bahkan menghina nasihat atau didikan dari Tuhan. Sehingga mereka jatuh ke dalam hukuman atau perhambaan. Gambaran sederhananya, misalkan ada aturan yang sederhana saat ini, jangan mencuri, karena mencuri bisa kena pasal pidana. Tapi tetap ada aja orang-orang yang melanggar perintah itu, sehingga mereka harus terkurung di dalam penjara. Jiwa mereka terkekang. Kemudian gambarannya berikutnya, yang ketiga adalah manusia yang sakit dan nyaris mati. Itu ada di dalam ayat yang ke-17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Kalau kita sehat, kita makan apapun rasanya enak. Saya suka sekali makanan, segala bentuk makanan yang bertepung. Entah itu tempe bertepung, ayam bertepung, daging bertepung. Bahkan istri saya kadang, gimana kalau sandal jepit tak goreng pakai tepung, kira-kira doyan enggak? Ya saya enggak tahu, belum pernah nyoba. Sampai istri saya kadang seperti itu. Tapi itu saat saya sehat, saya makan itu rasanya enak. Bahkan makanan apapun rasanya enak. Tapi gimana rasanya kalau kita sedang sakit? Apalagi sakitnya yang asam lambung. Makan apapun rasanya enggak enak. Rasanya mual, rasanya bahkan pengen muntah. Bahkan kalau saya sakit, saya hanya bisa makan kentang rebus. Itu makanan yang bisa saya rasakan enak kalau saya sakit. Selain itu makanan itu yang biasanya tadi segala yang bertepung itu rasanya enak, membuat itu mual, rasanya bahkan pahit. Nah, demikian juga gambaran di sini, orang-orang di sini bahkan mendengarkan firman Tuhan, makanan rohani, itu terasa mual, terasa muak. Ayat itu, firman itu bukan buat saya, itu buat orang lain, itu enggak cocok buat saya. Nah, sampai jiwa mereka merasakan seperti itu, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan, mereka sudah mual, mereka sudah muak. Enggak ada artinya itu buat saya. Nah, itu sudah sampai ke tahap seperti itu. Bahkan di sini dikatakan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Kemudian gambaran yang berikutnya, yang keempat adalah ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka yang naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah, di sini adalah gambaran manusia yang dalam bahaya. Yaitu gambaran manusia yang melakukan pekerjaan besar yang penuh dengan resiko sehingga tidak sadar akan bahaya. Kita tahu kita melakukan perdagangan, seharusnya kalau memang perdagangan yang besar bisa dilakukan di pasar. Atau misalkan dilakukan di daratan, maksimal dilakukan di pelabuhan. Tapi enggak, orang-orang ini melakukan perdagangan di lautan yang luas, sehingga mereka dalam bahaya. Nah, dari 4 gambaran manusia ini, ada satu keputusan yang mereka ambil. Jadi dari 4 gambaran ini, ada satu kalimat yang diulang 4 kali sesuai dengan keadaan mereka. Yaitu yang di ayat yang ke-6, ayat 13, ayat 19, dan ayat 28. Mereka mengambil suatu keputusan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka.
Nah, dari gambaran 4 ini, mereka mengambil satu tindakan yang tepat, yaitu apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Dan saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan sesuai dengan keadaan mereka. Yang pertama, tadi ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, tempat kediaman orang tidak mereka temukan, mereka lapar dan haus. Kita lihat bagaimana Tuhan bertindak. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Yang kedua, sehingga mereka sampai ke tempat kediaman orang, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar. Sehingga tadi mereka yang tersesat, yang nggak tahu arah, yang akhirnya mereka terjebak dalam rutinitas, yang menyebabkan mereka lapar, menyebabkan mereka dahaga, menyebabkan jiwa mereka letih lesu. Tuhan melakukan suatu perbuatan yang besar, yaitu membawa mereka menempuh ke jalan yang lurus dan dibawanya ke kota tempat kediaman orang. Kemudian gambaran yang kedua, tadi orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Bagaimana Tuhan melakukan suatu tindakan yang besar, yaitu dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Itu tindakan Tuhan yang untuk menolong gambaran orang yang kedua. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sakit dan bahkan mereka muak terhadap segala makanan, Tuhan bertindak. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Itu pertolongan Tuhan yang ketiga. Kemudian terhadap orang yang keempat, mereka yang dalam bahaya. Maka Tuhan bertindak seperti ini. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan tindakan yang paling luar biasa, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Di mana tadi mereka melakukan pekerjaan yang bahaya, yang mereka tidak menyadari akan bahaya. Mereka melakukan suatu pekerjaan di lautan luas, namun Tuhan membawa mereka ke dalam pelabuhan kesukaan mereka. Nah, dari gambaran ini kita tahu bahwa saat kita berseru dalam segala keadaan kita semua pasti di sini kita datang ada yang mungkin dengan keadaan masing-masing. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan pasti sanggup menolong pribadi lepas pribadi. Mungkin di sini ada yang datang dengan membawa suatu masalah A. Mungkin di sini ada yang datang dengan membawa suatu masalah B. Mungkin di sini ada yang datang dan membawa masalah C. Mungkin bahkan sampai keadaan kita merasa sesak. Kita nggak bisa, kita nggak tahu harus ngomong apa, kita harus melakukan apa. Jujur saya sama istri akhir-akhir ini sedang merasakan kesesakan yang kita nggak tahu kita harus melakukan apa. Bahkan tadi siang kami menyempatkan diri, yuk kita keluar makan. Kita nongkrong, saat kita duduk di tempat makan itu kita berdua berhadapan-hadapan, kita hanya kita meneteskan air mata. Karena apa? Kita sudah sampai pada tahap kita nggak tahu kita harus berbuat apa, kita harus melakukan apa terhadap masalah yang kita hadapi saat ini. Tapi saat itu saya sama istri, berarti nanti sore itu adalah saat yang tepat kita datang melayani di Night Worship. Kita akan berseru kepada Tuhan. Dan kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan suatu tindakan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Apapun permasalahan kita, Tuhan sanggup menolong. Oke, sebagai kesimpulan, percayalah Tuhan itu baik. Saya sangat suka sekali dengan firman yang disampaikan melalui Bu Tere. Waktu itu, percaya akan kebaikan Tuhan. Apapun keadaannya, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Mungkin kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita inginnya hidup seperti ini, ternyata Tuhan mengizinkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingin melalui perjalanan kehidupan mungkin dari misalkan dari gereja, saya ingin pulang ke Blok L, mungkin seharusnya bisa lewat dari ini lurus, kemudian pertigaan itu kita belok kiri. Namun Tuhan izinkan saya harus lurus dulu kemudian ke kanan. Mungkin Tuhan izinkan itu. Kehidupan tidak semudah yang kita inginkan. Namun percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa baik. Saat perjalanan kehidupan kita terasa sesak dan seolah-olah tiada jalan dan arah tujuan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti bertindak memberikan pertolongan sesuai dengan keadaan kita. Bersyukurlah karena kita mempunyai Tuhan yang baik. Amin.
Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan saat ini. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada tim Present Worship. Pastor Tere, Pak Indro, ketika saya di belakang tadi dapat pesan begini. Ketika gereja ini sedang membangunkan pasukan worship, pasti akan ada sesuatu yang besar di depan. Dan ketika saya tanya di belakang, apa tuh Tuhan? Lihat di sebelah kananmu yang di depan itu. Generasi itu. Mata Tuhan tertuju pada kalian. Karena dunia ini sedang kehilangan kasih-Nya. Namun hari ini Tuhan memanggil anak panah itu untuk menjadi militan di dalam Tuhan. Mari semua hari ini, seperti firman Tuhan di dalam Mazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari bangkit berdiri, berikan yang terbaik bagi Dia. Yesus, Yesus, Engkaulah harapan kami Tuhan, bawa kami ke sungai-Mu Tuhan, merasakan kesejukan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan dengan hatimu, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sekali lagi naikkan pujianmu. Yesus, Yesus, Kau berarti. Sampai jiwamu mendengar, sampai rohmu mendengar bahwa Yesuslah satu-satunya. Yesus.
katakan Yesus, 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 Yesus. Kami mau berlari kepadamu Tuhan. Kaulah sungai kehidupan kami Tuhan. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya nama itu yang melayakkan kami naik kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus. Seperti rusa merindukan airmu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa merindukan sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku. Bawa kami ke sungaimu Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan kami Tuhan. Bersamamu Tuhan kami mampu Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Mari panggil namanya, panggil nama Yesus. Kau saja yang layak, kami tinggikan Yesus, kami agungkan.
ada yang seperti-Mu Tuhan, mengasihi kami, membela hidup kami, menuntun hidup kami. Kaulah segalanya bagi kami. Yesus, Yesus Allah yang setia, bagi pujian kami naikkan. Yesus Tuhan, biarlah kami masuk Tuhan ke dalam kekudusan-Mu, menikmati Tuhan kebaikan-Mu. When I look into your holy name, I worship you, I worship you. Masuk. Mari hampiri tata kudus-Nya, masuk. Tanggalkan setiap bebanmu, berlarilah mendekat ke dalam hadirat-Nya. Lupakanlah setiap bebanmu yang menghalangi kau terus naik masuk ke dalam kekudusan Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Yesus Tuhan yang bersandar atas pujian kami, penyembah-Mu Tuhan.
bersama malaikat di surga naikkan sembahmu. Rasakan hadiratnya. Oh, nikmati kasih-Nya. Enjoy the worship. Enjoy the worship. Kau menarik Tuhan, masuk Tuhan lebih dalam. Bahkan Kau menunggu-nunggu kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Seperti Bapa yang berlari mencari anaknya. Malam hari ini kami menyaksikan kasih-Mu Tuhan. Kau memberi kami Tuhan cekapan-Mu, kasih-Mu. Puaskan kami di sungai-Mu, segarkan jiwa kami, roh kami dengan air-Mu, air kehidupan. Damai-Mu melingkupi kami.
When I look to your holiness, Lord God. When I gaze into your loveliness, Lord God. Come to His holiness. Enter His holiness. And I look into holiness. When I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your arms, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Let's worship Him. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, Lord God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, I found the joy. When I found the joy of reaching your arms, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Everybody worship Him. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Worship Him. The reason I is to alasan kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you.
The reason I live is the worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Oh, worship you, worship you. Kami Tuhan, dari miliaran manusia di bumi ini Tuhan, Engkau memilih kami yang lemah ini Tuhan, kami yang seringkali gagal Tuhan, namun Engkau setia dalam hidup kami Tuhan, untuk memilih kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan, Allah yang setia. Worship me. Come on, church. Worship you. Worship you. Mari naikkan pujian ini dengan hatimu. Worship Him. Oh, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship Him. Worship you. I worship you. The reason I live is the reason that I live. I worship you. I worship. Biarlah setiap lutut berteluh, setiap lidah mengaku. The reason that I live. The reason I live is the worship. The reason that I live. The reason I live is to worship you.
menyembah-Mu Tuhan. Bagi Dia pujian, bagi Dia hormat, bagi Dia kemuliaan.
kehidupanku, kehidupanku, untuk menyembahmu. Sembah, sembah sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan, kehidupanku untuk menyembahmu. Ku sembah kehidupanku untuk menyembah. Sembah Kau, sembah Kau lebih lagi. Katakan supaya Kau mendengar. Ku sembah Kau, biarlah jiwamu mendengar. Dan jangan kau goyah, dan jangan kau gentar, sebab Kau adalah penyembah kehidupanku untuk menyembahmu. Oh, ku sembah tebusanmu Tuhan, Kau membawa kami dalam untuk menyembahmu. Oh, menyembahmu, sembah Kau. Untuk menyembahmu. Puaskan kami Tuhan. Sebab DNA kami adalah DNA penyembah.
Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sembah. Sembah sekali lagi, naikkan pujian. Kau ku sembah, ya, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
hanya Kau Tuhan. Hanya Kau hanya Kau yang ku cinta Tuhan Yesus. Kau Tuhan. Biarlah masa muda kami boleh naik terbang seperti burung Raja Wali. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang berharga dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang suci, Engkau yang layak. Sekali lagi, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja. Suci
bagimu segala puji. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah pekerjaanmu, keuanganmu, studimu, masa depanmu, imanmu dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Biarlah kita tetap menjaga api roh kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.